Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa walah wa ba'd. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab ringkas ya yang merupakan ya sebuah manhaj atau sebuah muqarrar ya atau diktat perkuliahan di Jamiatul Imam, yaitu kitab Mudzakkirah At-Tauhid, yang mana kitab ini merupakan kitab pengantar ya untuk memahami dasar-dasar al-aqidah al-islamiyah, aqidah Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, jadi kitab kita ini yang akan kita bahas judulnya adalah Mudzakkirah Tauhid, ya sebuah buku panduan ya membahas tentang dasar-dasar tauhid. Di kitab ini merupakan ya kitab hasil karya para asatizah di Jamiatul Imam ya, yang mengumpulkan poin-poin yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini adalah sebagai sebuah pengantar untuk memahami bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidnya, rububiyahnya kemudian uluhiyahnya atau asma wa sifatnya. Nah, baik, kita mulai saja. Kita ambil al-mas'alatul ula. Nah, kitab ini dibagi menjadi permasalahan-permasalahan nanti ya. Jadi kita akan bahas permasalahan pertama adalah makna al-aqidah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-aqidah? Sering kita dengar al-aqidah, al-aqidah. Apa itu al-aqidah? Kita lihat dari tinjauan bahasa terlebih dahulu. Al-aqidatu lughatan ala wazni fa'ilatun bimakna maf'ulatun. Aqidah itu wazannya adalah fa'ilah. Aqidatun, fa'ilatun dalam tinjauan ilmu sharafnya. Ya, tapi maknanya adalah maf'ulatun. Ya, terkadang satu wazan itu memiliki makna wazan yang lain. Contohnya di sini wazan isim fa'il bermakna isim maf'ul. Ya, aqidah bermakna maf'ulah. Ya. Nah, apa itu? Kalau akidah wazan isim fa'ilnya, maknanya maf'ulah, berarti maknanya adalah ma'kudah. Akidah, ma'kudah, fa'ilah, maf'ulah. Gitu. Jadi ma'kudah itu artinya sesuatu yang terikat. Ya. Wal akidah masdaru aqda ya'qidu aqdan. Wal ain wal qaf wal dal aslnya dulu ala rabti wasyadd. Nah, jadi akidah itu masdar dari fi'il aqada. Ya'qidu aqdan. Ya, akad. Ya, akad itu artinya ikatan. Ya. Maka kalau kita melihat kata-kata yang ada huruf ain, qaf, dan dalnya, itu memiliki kesamaan-kesamaan makna. Ya, sama-sama menunjukkan makna ar-rabtu wasyadd, mengikat dan menarik. Wal ahdu, ya, perjanjian, mulazamah, ya, terus-menerus, ya, wat ta'kid, penegasan. Nah, makna-makna ini semua kan mirip-mirip. Maknanya adalah ikatan gitu. Fahadil ma'ani al-arba'ah ya abrazu ma taduru alaihi madatu aqada. Nah, empat makna inilah yang merupakan makna yang paling zahir, yang paling jelas dari makna kata aqada. Jadi kalau kita ketemu nanti dalam bahasa Arab pada kata-kata yang ada huruf ain, qaf, sama dalnya, pasti semuanya memiliki keterikatan makna, sama-sama menunjukkan makna ya, ikatan, tarikan, perjanjian, dan sebagainya. Nah, kita akan kupas empat makna tadi. Yang pertama, ar-rabtu wasyaddu biquwah. Apa itu ar-rabtu wasyaddu biquwah? Mengikat dan menarik dengan kuat. Contohnya misalkan kalau kita mengatakan aqada fulan al-habla. Fulan mengikat tali atau menarik tali. Yaqiduhu aqdan idza rabatahu wasyaddahu biquwah. Nah, jadi kalau menarik hanya sekedar dengan pelan saja atau mengikat tidak kencang, itu bukan akidah secara bahasa. Nah, jadi kalau dikatakan aqada al-habla, itu berarti artinya mengikat dengan kencang. Beda dengan robato. Robato sekedar mengikat, tapi kalau aqada dengan kencang. Nah, kemudian yang kedua al-ahdu. Yuqalu baina hadhil qabilah wa tilka aqdun, ay ahdun. Kalau dikatakan misalkan antara suku ini dengan suku itu ada aqdun. Ya, maksudnya ada ahdun, perjanjian. Ya, wa jam'uhu uqud.
Ya, jamaknya adalah uqud. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah uqud, akad-akad kalian, maksudnya janji-janji kalian. Ai aufu bil uhud allati aqadtumuha. Kemudian makna yang ketiga dari kata akidah adalah al-mulazamah. Yuqalu aqada qalbuhu 'ala syai'. Ya. Aqada qalbuhu 'ala syai' artinya dia memulazamahkan hatinya atas sesuatu. Ai aqada qalbuhu asy-syai' idza lazimahu. Ya, wa min hadzal bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-khairu ma'qudun fi nawasihi. Al-khairu ya, fi nawasihi al-khair ila yaumil qiyamah. Ai famaqudun fi nawasiha ay mulazimun laha hatta ila ka'annahu uqida 'alaiha. Nabi SAW mengatakan al-khair ma'qudun fi nawasiha. Seekor kuda itu terikat pada nawasiha, pada kedua sisinya. Ya, al-khair ila yaumil qiyamah, kebaikan pada hari kiamat. Jadi kata ma'qud di sini artinya senantiasa. Al-khair itu artinya senantiasa ya mendatangkan kebaikan sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat at-ta'kid, penegasan. Ketika kita mengatakan aqada fulan al-bai', bimana akada al-bai'. Kalau dikatakan fulan mengakad al-bai', artinya dia menegaskan al-bai' itu. Bagaimana cara menegaskan al-bai' atau jual beli? Ya, al-aqdul maktub, misalkan dengan menulisnya. Jual beli kan sah tanpa tulisan, tapi kalau ditulis maka akan lebih tegas lagi, ya, lebih ditakid. Ya, idhuwa lam yaktub illa ba'da iqa'il bai' wa ta'kidihi. Nah, ya, yang namanya menulis perjanjian jual beli itu kan setelah jual beli itu terjadi, gitu. Berarti pentakid di situ, penegasan. Nah, itu dia 4 makna dari al-aqidah. Ar-rabtu wa syaddu bi quwwah. Kemudian yang kedua tadi apa? Al-ahdu. Dan yang ketiga al-mulazamah. Yang keempat at-ta'kid. Baik. Kemudian kita beralih ke makna al-aqidah istilahan. Arrafaha ahlul ilmi bi ta'rifatin katsirah. Ya, karena istilah akidah adalah istilah yang banyak sekali terulang-ulang, ya maka para ahli ilmu menyebutkan banyak sekali pengertian juga. Saqtasiru minha ala ta'rifin wahid, tapi kita hanya ambil satu pengertian saja, ya pengertian yang paling zahir, yang paling rajih insyaallah, yaitu hiya ma'aqadal insanu qalbahu alaihi min usuluddin wa dana lillahi azza wa jalla bihi. Yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang manusia itu mengikat hatinya kepada itu. Min usuliddin, dan berbentuk pondasi-pondasi agama. Wadana lillahi azza wa jalla bihi, dan dengannya lah ia beragama kepada Allah. Ya, artinya apa yang antum yakini, artinya adalah apa yang antum ikat hati antum di sana. Antum meyakini bahwasanya Allah itu esa, artinya antum ikat hati antum pada keyakinan itu. Makanya akidah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya keyakinan. Ya, namanya keyakinan itu kan sesuatu yang dipercayai oleh hati. Nah, tapi harus dalam masalah usuluddin, gitu ya. Kalau saya meyakini 1 tambah 1 sama dengan 2, ini bukan akidah. Ya, karena akidah itu harus berkaitan dengan usuluddin. Wadana lillahi azza wa jalla bihi, dan dengannya, dengan keyakinan itu kita menyembah Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian kalau kita lihat dua makna ini, makna secara bahasa dan makna secara istilah, pasti ada korelasi kan. Ya, korelasinya apa? Ya, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu kalau dalam pengertian yang lain. Misalkan puasa, dia kan punya pengertian bahasa dan pengertian istilah atau syarak. Pengertian bahasa dari puasa itu adalah al-imsak, menahan. Nah, kemudian pengertian secara syar'inya, puasa itu adalah menahan diri dari al-mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa dan seterusnya. Nah, berarti ada korelasi antara makna lugawi dan makna syar'i atau istilahi. Ya, pasti ada korelasinya. Nah, sekarang ya, apa korelasi antara makna lugawi dari al-aqidah dan makna istilahinya? Jangan kita lihat sekarang. Warabit bainal makna al-lughawi wal makna al-istilahi zahirun. Jelas sekali, yaitu annalladzi jazama bisyai' wa sammama 'alaihi qad alzamahu qalbuhu ya wa rabatahu 'alaihi wa shaddahu biquwwah bihaitsu la yatafallat minhu abadan. Ya. Jadi orang-orang yang jazama bisyai', meyakini sesuatu,
dan memperkuat hatinya untuk sesuatu tersebut serta melazimkannya, maka maknanya dia telah mengikat hatinya kepada hal tersebut, ya, bihaitsu la yatafallat minhu abadan, artinya dia tidak akan berpaling darinya, ya, selama-lamanya. Nah, jadi kalau antum yakini sesuatu dan tidak akan antum lupakan selama-lamanya, nanti antum terus yakini itu, maka itulah yang dimaksud dengan, ya, al-aqidah. Ya, berarti kalau kita mau gampangnya, kita artikan akidah itu korelasinya antara lugah dan istilahnya adalah akidah itu sesuatu yang kita ikat hati kita kepadanya. Nah, ada kata ikat. Ikat ini kan makna lugawi tadi. Ya, tapi harus berbentuk perkara-perkara agama. Kemudian dengan keyakinan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan akidah. Berarti akidah ini dia bisa benar bisa tidak. Ya. Maka kalau ya orang-orang sufi meyakini Allah ada di mana-mana, berarti akidah sufi itu seperti itu. Gitu. Akidah Khawarij, akidah Syiah gitu. Nah, kalau kita ngomong masalah akidah masih konteksnya umum sekali. Nah, tapi kalau kita lihat korelasinya apa dengan tauhid? Ya, kalau tauhid itu kita katakan aqidatut tauhid, gitu. Ya, ketika kita mengatakan Allah itu hanya satu-satunya yang berhak disembah, nah, ini namanya akidah tauhid namanya. Tapi ketika kita mengatakan Allah itu ada dua, ini namanya akidah syirik. Nah, kayak begitu. Baik, itu permasalahan yang pertama. Insyaallah taala kita ambil permasalahan yang kedua, ahammiyatu al-aqidah. Wallahu taala a'la wa a'lam.